di rumah. Apa kabar? Pasti luar biasa. Wah, anak-anakku di rumah pasti semua sudah cantik-cantik ya, ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Baik, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa. Semuanya tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu mau beribadah, memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakan kami, Engkau suci kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepadamu. Dan biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggumu. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh tidak konsentrasi, roh bermain, yang coba mengganggu akan anak-anakmu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Namun sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang kenal dengan Power Rangers? Wah, pasti semua kenal. Pasti banyak yang katakan, wah Power Rangers itu orangnya hebat, jago. Tapi ingat, ada yang lebih hebat, ada yang lebih jago. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ada
Puji nama Tuhan, anak-anakku di rumah masih rindu memuji Tuhan? Amin. Kita memuji Tuhan lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang terhebat, Allah yang terkuat dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita yang kedua. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji-muji akan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita angkat lagu doa untuk persembahan. Puji nama Tuhan, yang doa persembahan pada saat ini adalah anak Joy. Untuk itu kami persilakan anak Joy untuk doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat anak Joy yang sudah berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian untuk jalankan persembahan. Puji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu doa untuk firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami sudah memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya naik menjadi korban yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati, pikiran, pendengaran daripada anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga biarlah firman itu tertanam baik, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Urapi guru sekolah minggu yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada kuasa kegelapan iblis setan yang senantiasa mau mengganggu akan konsentrasi anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami tolak, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan Engkau keluar pergi, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu cerita firman Tuhan minggu lalu yang diceritakan oleh Ibu Sipra? Betul sekali, cerita kita minggu lalu berjudul Nuh membuat bahtera, terdapat dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi.
Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah, demikianlah cerita kita, dan selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini yang berjudul Roti Manna dari Surga, terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Roti Manna dari Surga terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-36. Pada hari yang ke-15 bulan 2 sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang datanglah burung puyuh berduyun-duyun yang menutupi perkemahan orang Mesir. Dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, berkatalah Musa kepada mereka, "Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini." Yang keluar memungutnya
tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel memakan manna 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, demikianlah cerita kita tentang roti manna dari surga, di mana cerita ini menggambarkan kehidupan kita sebagai anak sekolah minggu, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita setiap hari. Nah, sebelum kita menghafal ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu siapa yang tahu ayat hafalan minggu lalu. Betul sekali. Terdapat dalam Kejadian 9 ayat 16 yang berkata, "Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku." Nah, sekarang kita akan mencatat ayat hafalan minggu ini. Terdapat dalam Keluaran pasal 16 ayat 12b yang berkata, "Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Sekali lagi, Keluaran pasal 16 ayat 12b, "Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Dihafal ayat hafalannya ya, karena minggu depan Bu Guru akan tanya ayat hafalannya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Semuanya berlutut dan tutup matanya ya, dan lipat tangannya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di tanah hati anak sekolah minggumu, dan itu dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan mereka. Saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Sambungkan roh-Mu dengan roh kami, nyalakan kekidian-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Jika ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba mengganggu akar penyembahan kami tolak tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semuanya bangkit berdiri, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Baik, kita akan menaikkan syafat kita di hadapan Tuhan. Tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat ibadah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu menaikkan doa syafat kami. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafat kami di hadapan-Mu. Jika ada penguasa iblis setan yang coba membendung doa kami di hadirat-Mu, kami tolak tengking, kami hancurkan, kami usir. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi. Sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Engkau berkati akan setiap pendidikan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berikan mereka keberhasilan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari sekolah minggu-Mu. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Bapa. Memberkati akan setiap pekerjaan mereka. Apa yang menjadi usaha mata pencarian mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hidupnya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari virus corona Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terlebih memuji muliakan Engkau. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, baik dari pusat, pelosok hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa negara kami seturut kehendak yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau lindungi, menyertai Tuhan, dan Engkau pagari dengan api kemuliaan-Mu, sehingga kami bebas memuji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami, dan kami tutup ibadah sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.